Bagaimana kita memaknai takdir baik yang buruk bagian rukun iman? Bapak sekalian, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Lalu bagaimana caranya mengimani takdir? Kata para ulama, dalam beriman kepada takdir ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Rukun yang pertama, wajib mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Rukun yang kedua, wajib meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu sampai hari kiamat. Rukun yang ketiga, wajib diyakini bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang keempat, wajib diyakini bahwa Allah telah mencatat takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Sebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Masya Allah, ikhwatal Islam, azan ya Allah. Ini wajib kita imani. Namun dalam masalah mensikapi takdir yang harus kita perhatikan apa? Pertama, memang semua sudah takdirkan, tapi ingat, Allah memberikan kepada manusia kemampuan dan kehendak. Kemampuan dan apa? Kehendak. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak mampu tidak untuk meninggalkan larangan? Mampu. Allah berikan kepada kita kemampuan. Bapak mampu tidak untuk menjalankan perintah sholat, puasa? Mampu. Kalau tidak mampu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak minum arak dengan pilihan Bapak sendiri dan kemauan Bapak sendiri, maka salahkah Allah kalau Allah memberikan sanksi kepada kita? Tidak salah. Tapi kalau Bapak minum arak karena Bapak dipaksa dan terpaksa, Allah maafkan. Oleh karena itulah Bapak sekalian, adakah manusia yang bisa menerima alasan Bapak dengan sebatas takdir? Contoh, Bapak sudah lihat lampu merah, diterobos sama Bapak, dipanggil sama polisi. Kenapa kamu terobos lampu merah? Kamu lihat tidak? Lihat Pak. Terus kenapa kamu terobos? Takdir Pak. Saya yakin polisi nggak bakal terima itu Pak. Siapa yang mau terima? Kalau ada perampok merampok harta Bapak, memerkosa istri Bapak, lalu perampok itu berkata, Pak, yang redo ya Pak, ini udah takdir Allah. Siapa yang akan ridho? Enak aja. Kalau itu kepada diri kita, maka kita tidak boleh ketika kita berbuat maksiat mengatakan apa? Udah takdir. Wajib kan bertaubat. Kamu berbuat maksiat dengan keinginan kamu. Allah tidak pernah memaksa kamu kok. Maka kalau semua orang dibenarkan hanya karena beralasan dengan takdir, berarti semua peraturan percuma, Pak. Semua peraturan percuma. Setiap ada orang melanggar peraturan, alasannya apa? Udah takdir. Salah besar. Justru kita beriman kepada takdir itu, Pak, harusnya semakin menambah kita semangat untuk mencari takdir yang baik. Bukan menyerah, bukan. Di zaman Umar pernah ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar. Ketika hendak dipotong tangannya oleh Umar, apa kata pencuri itu? Hai Umar, sebentar. Bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Apa kata Umar? Saya pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Kenapa? Artinya tidak bisa dijadikan apa? Alasan. Maka dari itulah saudaraku,
Allah sudah berikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan larangan-larangannya. Maka laksanakan perintah sesuai kemampuan kita. Dan tinggalkan larangan, dan semua orang mampu untuk meninggalkan larangan, kecuali darurat. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya, dalam memahami takdir.